Halo, Halo Mas Yosef, apa kabar Rima? baik banget, Alhamdulillah. Baik, Gimana Mas? baik, 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 baik. Akhirnya bisa ketemu juga karena sebelumnya baru ngeliat di artikel aja nih. Kita sempat sekali itu nge-repost dan membuat artikel gitu ya, kita buat lagi, di remake lagi di Sekolah Pebisnis. Ternyata membuat banyak orang dari teman pebisnis juga terinspirasi gitu ya. Wah kok bisa sih gitu, ternyata dari mulai 30.000, karena kan clickbaitnya gitu ya, yang ada di artikel-artikel itu adalah apa, Mojang Bandung meraih sukses di bisnis kaos kaki. Nah, itu satu. Lalu ada lagi yang Mojang asal Bandung raih sukses omset ratusan juta. Nah, gitu ya. Terus itu yang kayaknya membuat orang penasaran gitu. Hmm, Apalagi setelah saya lihat artikelnya, ternyata Rima juga, wah ini masih muda juga ya, walaupun masih muda ternyata prestasinya juga nggak kalah cemerlang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, bisa di-share dulu nih, sebelumnya siapa sih Rima dan bisnisnya apa, online shopnya apa, dan lain-lain. Silahkan. Oke, Eh, pertama-tama aku mau ucapin makasih banget. Sekarang aku nggak pernah nyangka aku ada di sekolah pebisnis. Thank you. Nah, terus sebelumnya aku Rima, ya seperti yang udah kalian tahu, dan itu nggak clickbait ya. Jadi itu emang bener kayak gitu. Bener ya, betul ya. Nah, buat teman-teman yang komen-komen kemarin, Ya, itu nggak clickbait, aku nggak ngarang, nggak gimana-gimana, mungkin bakal terkesan gila, tapi kayak emang nanti aku ceritain deh struggle kayak gimana. Saat ini aku CEO-nya Your Socks, tapi nggak berarti aku kayak, oke, berarti lo mulai bisnis aja ya dari awal, nggak, aku juga pernah kerja. Tapi kadang something tuh kayak, oke, kayaknya emang Your Socks deh jalannya. Jadi kayak, oke, resign ke Your Socks gitu. Terus selain itu juga kayak selain aku jadi owner Yourself, aku juga dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. oh wow, jadi sekarang sambil mengajar juga ya. Iya, sambil ngajar juga. Oke, tapi bisnisnya ternyata sudah dimulai dari cukup lama ya, bahkan sewaktu masih kuliah kalau nggak salah ya. Itu Iya, kalau boleh ceritanya gimana sih? Kok bisa kepikiran untuk mulainya? Mungkin dari awal dulu gitu. sebenarnya itu aku mulainya dari 2013. Kalau kuliah berarti sekitar semester 3 ya, 2013 akhir gitu. Sebenarnya saat itu Oke. pernah mikir mas buat jualan kaos kaki kayak aku nggak pernah pakai kaos kaki kecuali sekolah. Jadi emang bukan tipe orang yang selalu pakai kaos kaki lucu dan lain-lain gitu. Nah, sampai satu titik kayak aku tuh pengen banget nambah uang jajan aku. Jadi aku datang dari keluarga yang sebenarnya cukup. Tapi papaku tuh kayak nge-treat aku untuk, oke, ini anak nggak bisa dikasih bekal gede-gede nih, kayak harus dikit aja kan anaknya suka main kayak gitu. Nah, gejala-gejala apa ya, kayak gejala-gejala anak muda gitu, aku tuh suka kayak main kayak gitu itu. Nah, aku tuh butuh uang jajan. Hmm, iya, Akhirnya iya, iya. tuh oke aku kayaknya mau jualan aja deh gitu. Tapi jualan apa ya? Nah, saat itu kebetulan aku juga kuliahnya kan S1-nya tentang manajemen gitu. Jadi tentang ada usahanya gitu. Hmm. Saat itu aku lagi belajar tentang Blue Ocean Strategi di mana kalau kalian berani masuk ke Blue Ocean gitu, strateginya tuh kayak meaningnya kayak kamu ke sana tapi marketnya tuh gimana ya? Ketika kamu masuk ke sana tuh itu high risk high return gitu. Belum tentu laku, tapi Hmm. ya ketika kamu udah ada di sana kamu bakalan enjoy gitu. Intinya kayak gitu aja. Oke, Mulai iya, sampai iya. hari aku luangin waktu buat ngeliatin orang dari atas sampai bawah. Kira-kira apa yang selalu mereka pakai? Hmm, Kalau beli itu kayak receh gitu loh mas, kayak sambil berarti jalan. ada fase-fase pencariannya juga ya waktu itu ya. Aku mau jual apa ya gitu ya. Mulai dari apakah kepikiran juga, kalau nggak salah dulu sempat dimention juga, sempat jual baju juga ya, jual Iya, baju bekas ya kalau nggak salah ya. Coba-coba ya, memang natural lah. ya itu aku lulus SMA sih kayak gabut-gabut gitu, terus kayak ya udah aku pengen jualan gitu. Nah saat itu, udah ini balik lagi ke yang kaos kaki ya. Akhirnya kaos kaki mau anak sekolah, orang ke kantor, pokoknya semuanya pakai kaos kaki gitu. Sampai kayak orang Hmm. pun yang cewek kadang kita ngerasa dia nggak pakai kaos kaki, tapi begitu aku perhatiin kakinya kok kayak mulus banget. Pas aku liatin, oh dia Hmm. pakai. Iya, iya. Jadi aku Warnanya sama nih gitu ya. gitu. Jadi aku kayak, oh oke, kayaknya aku mesti jualan deh, ya udah kaos kaki aja gitu. Terus singkat cerita, itu kayak ada di benak aku aja. Aku nge-gym, pas lagi nge-gym gitu kayak butuh kaos kaki satu, tapi karena lucu-lucu aku beli 9. Ya udah Hmm. aja langsung. Saat itu Instagram tuh masih baru banget kan ya Mas. Gampang banget lah jualan di Instagram. 2013 ya. Instagram aja baru ada 2010. 2012 baru ngehits ya kalau nggak salah ya. Kayak Ini masih 2003. tweet gitu di Instagram, ingat nggak sih? Masih Hmm, iya, iya, iya. terus ya udah
akhirnya aku jualan, makanya namanya juga Your Socks karena sesimpel kayak aku nggak berpikir ini bisnis akan jadi besar gitu. Aku mikir ya udah aku jalanin aja, aku suka gitu. Ya. Terus Tapi kalau boleh tahu, apakah sebelum si Your Socks yang brand Your Socks ini sebelumnya udah pernah belum sih coba-coba untuk ngepost juga di Instagram atau berjualan juga di Instagram produk yang lain? Mungkin tadi kan aku nggak tahu nih yang bajunya oh, itu di kalau Instagram atau bukan. jalannya di mana coba Mas? Di loakan gitu di pinggir jalan. Jadi di Oh, oke, ya, ya, ya. ada pasar Gasibu, mungkin orang lain anak-anak yang lain tahu gitu sini ya kalau ada yang di Bandung. Aku jualan di sana. Terus ya udah aku kayak digelar aja gitu, terus kayak orang-orang nyamperin gitu harga yang kayak baju pre-love gitu. Apa ya kalau sekarang namanya, pokoknya baju-baju kayak gitu. Tapi itu cuma sekali aja sih. Ya, ya, nggak apa-apa sih. Bahkan di sini kan kita mau menunjukkan juga bahwa ternyata yang sukses itu juga ternyata dulu pernah struggle juga ya. Ternyata nggak yang everything is alright terus tiba-tiba langsung sampai di atas gitu. Nah, kalau bisa bahkan kita ceritain bahwa ternyata dulunya bahkan pernah sampai tadi ya, sampai pernah berjualan di Gasibu ya. Gitu, Iya. Oke. Nah, ternyata dari kaos kakinya pun terinspirasinya dari hunting dulu ya. Di Gasibu juga berarti sama ya. Ini tuh sebenarnya struggle-nya aku belum ceritain Mas. Itu yang di kaos kaki itu Oke, kayak oke, oke. kalau ini aku ceritain. Jadi begitu aku jualan pertama kali, wah laku seneng banget nih laku gitu. Udah. Akhirnya dari si 30.000 itu aku beneran beli 30.000 ya, karena itu harga kaos kakinya 10.000 tiga. Jadi aku beli 9. Oh, gitu. Ya, ya. Aku jual 5.000. Nah, itu laku semua tuh Mas. Otomatis aku balik modal tuh. Udah 2 aku pakai. Terus yang 30.000-nya yang balik lagi ke aku dapat untung 5.000 juga kan. Tapi saat itu aku kayak seneng banget gitu. Aku beli lagi seharga si 35.000 tadi yang aku dapat untung kan. Terus udah kayak gitu aku puterin lagi itu jadi kayak snowball gitu loh. Tapi rasain selama 2 tahun dari 2013 sampai 2015 itu kan saat itu juga aku kuliah bukan anak yang oke, aku diem aja di kampus nggak ngapa-ngapain, enggak, tapi kayak aku bener-bener kayak pergi ikutan kayak semua acara-acara organisasi, pokoknya semua yang ada aku kayak pengen aktif banget di saat itu di kampus. Otomatis aku sibuk banget kan, tapi setiap hari Minggu pagi aku nggak pernah ngelewatin waktu aku jam 5 subuh ke Gasibu buat cari kaos kaki buat dijual lagi kayak gitu. Jadi itu Oh, gitu. banget ya pas skripsi mata aku udah kayak sampai hitam banget dan lain-lain kayak ya udah aku kok kayak harus tiap hari Minggu jam 5 pokoknya karena kalau siang dikit bakal kehabisan. Dan aku tuh ke pasar Gasibu udah kayak mohon maaf ya Mas, kayak aku bawa karung gitu, aku gerek karungnya. Aku bawa ngambilin kaos sendiri buat Lama-lama karena snowballing, jadi memang harus belinya lama-lama banyak ya, jadi berkarung-karung lah gitu ya. Dan di situ posisinya masih jalan sendiri gitu ya. Dan yang lebih lucu itu si apa yang dagang-dagang di sana malah jadi kasihan sama aku. Akhirnya mereka sendiri yang ngasih tahu ke aku supplier mereka. Jadi kayak Mbak udah jangan ke Gazebo, ke sini aja. Aku sampai kayak kalau ke sana itu ya udah pada kenal karena 2 tahun ke sana gitu. Sampai akhirnya tahu oh ini gitu. Ya. Dari situ langsung berkembang gitu. Jadi kayak gitunya 2 tahun. Tapi kalau dari awal, kalau sekarang kan kita ngelihat Your Socks nih warnanya pun unik-unik, pastel-pastel, motifnya pun lucu-lucu gitu. Nah, awalnya apakah langsung pilih motif yang unik juga atau pokoknya awalnya beli yang tadi itu 30.000, pokoknya kaos kaki aja atau udah dipilih memang dari awal hunting yang lucu-lucu juga? Nah, dari awal aku udah juga Mas kayak hunting yang lucu-lucu gitu. Terus aku dari sampai malam dulu tuh COE berarti Chief of Everything bukan sih. Ya, 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 ya. Oke, wah luar biasa banget nih. Bahkan sekarang sampai kapan sih pertama kalinya kayak wow ternyata kok dari usahaku yang sebelumnya nggak expect bakal gede, tiba-tiba kok bisa jadi kayak gini ya? Itu pernah merasakan itu nggak sih? Pernah banget. Jadi di tahun 2015 itu aku pernah sampai setiap orang mungkin ada kayak bottomnya banget gitu kan, yang kayak titik terendah. 2015 itu termasuk salah satunya aku. Saat itu aku wisuda, aku nggak bisa beli sepatu, bener-bener nggak bisa beli sepatu. Padahal itu Yorsuk udah ada. Jadi itu kayak yang masih biasa aja bisnis anak kuliahan yang emang cuma mau nambah uang jajan. Aku masih sistem PO, masih kayak aku batasin yang beli. Itu aku nggak bisa beli sepatu dan apa yang aku lakuin, aku pakai sepatu aku yang lama, terus aku kasih itu namanya double tip gitu, terus aku lemparin beli. Dan itu aku sedih banget Mas karena aku nggak bisa beli sepatu. Ketika semua orang teman-teman aku cantik beli di sini beli di situ kayak aku cuma bisa kayak gitu doang tapi nggak apa-apa gitu. Nah tiba-tiba itu semua berubah di tahun 2016 setelah 1 tahun aku lulus kalau
salah, ketika kayak teman-teman aku masih ada yang nyari kerja dan lain-lain, aku udah bisa beli mobil aku sendiri gitu. Di situ aku ngerasa kayak ya, Wow. kaos kaki yang selama ini aku pikir kayak ini receh gitu. Bahkan mama sama papa aku pun dulu ngetawain aku kayak, ngapain sih kamu Ya, tidur ya, ya, subuh, jam 2 ya, subuh, ya. cuma buat motoin, packing kayak gitu. Ternyata ya it's all worth it gitu. Jadi kayak ya udah, Oke. itu sih. Bahkan ternyata sempat baca di sebuah artikel juga ya, mengalami kesulitan waktu dulu SMP ya, dari kendala orang tuanya kan, antara Ya, keduanya memang sempat berpisah, terus akhirnya struggle juga ya dari yang tadinya sempat baca artikelnya dari tadinya sampai mikir naik angkot aja tuh mesti mikir pulang baliknya gitu. Nah ini kayaknya menarik banget nih. iya, itu pas dari zaman. Jadi orang tua aku tuh sebenarnya pisah dari SMP ya, Mas. Saat itu sebelumnya sih kalau aku kayak aku lumayan agak sedih kayak lumayan berkecukupan keluarga aku kayak cukup banget ada harus ada kejadian gitu terus kayak pisah terus yang aku langsung bener-bener harus mulai semuanya dari nol gitu yang biasanya aku diantar jemput naik mobil dan lain-lain terus tiba-tiba kayak ya mungkin mama papaku sibuk sama urusannya ya udah mungkin nggak oh ya saat itu aku ada di titik kayak gitu jadi yang langsung berubah gitu kehidupan aku 180 derajat gitu sih dan aku Ya. cuma saat itu aku mikirnya kayak aku nggak mau kayak anak-anak lain yang misalnya mungkin ada stereotip jelek kalau misalnya orang tua itu anaknya begini gitu aku nggak mau kayak gitu gitu justru aku mau fix the damage gitu kayak toh gas lah anak-anak yang misalnya broken home atau apa terus bakal jadi anak yang rusak gitu toh aku juga bisa kayak sekarang gitu dan ya aku bersyukur gitu pernah mengalami itu mungkin Betul. orang tua aku nggak kayak gitu aku nggak akan kayak sekarang sih Betul bener. banget sih, apalagi sampai harus pulang balik cerita yang naik angkot kalau nggak pulang itu berarti nggak bisa makan kan, mesti nggak makan dulu baru bisa naik angkot pulang gitu. Itu kayaknya aku baru ngebaca aja loh, belum ketemu orangnya udah kayak wow, ini sebuah hal yang kayaknya nggak cukup mudah dihadapi oleh seorang anak SMP waktu itu kan, Nah, tapi makanya harus menghadapi kayak gitu. gitu sih aku Dan pernah ternyata nggak lama akhirnya juga sempat orang tuanya juga mengalami kesulitan juga secara ekonomi dan akhirnya harus survive juga ya. iya gitu itu one of the reason aku bisa lulus kuliah cepet banget sih mas itu kayak aku Hmm. sebenarnya lagi ngerjain skripsi itu waktu S1 2015 sampai akhirnya papaku datang kayak sebenarnya kan papaku juga pekerjaannya bagus kontraktor cuma seperti yang kita tahu ya kontraktor kan ups and downs gitu kalau lagi oke oke kalau lagi enggak ya enggak kayak gitu saat itu papaku ngomong kayak papa nih nggak bisa bayar kuliah semester kamu pas aku tanya ke akademis gitu kayak ini kalau aku mau submit ini terakhirnya tanggal berapa 9 Februari dia bilang gitu kan akademis itu aku kayak Oke. akhir Januari aku masih kayak masih bab 4 bab 5 dan which is bab 4 bab 5 tuh aku paling ya paling susah ya Mas ya mungkin kayak kita ngerasain gitu kan. Nah, ya udah di situ aku bener-bener nggak tidur aku sampai itu ngaruh ke jadwal tidur aku sampai sekarang loh. Aku nggak bisa tidur di bawah jam kayak selalu malam aja kayak jam 12 jam 1 gitu gara-gara itu. Kayak kopi terus nggak tidur sampai itu. Padahal di tahun 2013 aku ngebayanginnya tuh udah mulai si Your Socks, tapi baru mulai setahun 2 tahun di fase-fase dimana masih sering bolak-balik ke gazebo untuk ngangkatin karung-karung itu gitu. Tapi ternyata harus menghadapi juga dengan bersamaan dengan harus ngatur waktu kuliah, tapi tiba-tiba ada keadaan yang membuat kita juga shock juga dari sisi keluarga. Waktu kayaknya bertubi-tubi itu datang semuanya di waktu yang sama saat itu. Nah ini Ya, kayaknya sulit banget buat untuk diterimanya ya. ya betul. 2015 dan aku juga menyesal sih dari dulu 2013 aku tidak menganggap bisnis ini akan menjadi wow gitu. Aku mikirnya karena dulu aku kuliah dan kebetulan lingkungan kuliah aku tuh yang memang ketika kamu lulus kamu harus kerja kayak di tempat BUMN atau apapun itu yang kerjaan bagus. Dan akhirnya itu ada di otak aku gitu meskipun tidak di Hmm. lulus kayak gitu tapi di kampus aku itu kayak saat itu tuh pokoknya ini salah satu loh alumni kamu yang sukses dan kita tuh kayak obrolan kita nih sesama temen kayak wah gila nih dia nih Ya, 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 ya. kerjanya di sini jadi aku kayak otak aku oh ya gue juga mau kerja di sini kayak gitu jadi aku nggak pernah berpikir bisnis jadi aku mikirnya ini bisnis cuma ya nganterin aku sampai aku lulus aja setelah aku lulus aku mau kerja baik gitu dulu aku mikirnya gitu kalau aku tahunya dari Ya. bakal kayak gini sih mungkin aku udah seriusin dari dulu gitu Mas. Tapi teman-teman mungkin inspirasinya jangan membuat teman-teman yang lagi bekerja gitu ya, atau teman-teman yang lagi kuliah itu teman-teman beralasan kayak gak ada waktu deh buat bisnis gitu. Orang kayak Rima aja yang sambil ada masalah di keluarganya sampai ada terjadi macam-macam di kuliahnya itu aja masih bisa berbisnis gitu teman-teman. Jadi jangan dibilang bahwa kita nggak punya waktu nih buat merintis bisnis gitu kayaknya ya. Nah, terus selanjutnya nih
Iya. Nah, kerja sambil bisnis, Mas, itu juga aku jalanin juga. Oh iya, itu menarik ya. Jadi ternyata setelah selesai kuliah tadi, itu sempat untuk nyoba ngelamar kerja juga ya? Iya, aku kerja kok setahun. Itu dan aku kerjaan aku di Oke. Makassar, ke Surabaya, udah dikirim-kirim aja. Jadi online shopnya ini ibaratnya berhibernasi gitu, atau tetap dua-duanya dijalanin bersamaan? Tetap jalan kok dua-duanya, aku nggak stop gitu. Jadi saat itu di 2015 akhir kan udah nambah sahabat aku, ada kayak namanya Sheila, aku kasih dia kredit karena satu-satunya orang yang percaya sama bisnis aku saat itu sih. Kayak kalau nggak ada dia aku nggak tahu sih, aku nggak akan kayak sekarang. Terus ya udah dia nyuruh aku buat ya udah kamu kalau mau kerja kerja aja. Tapi kan waktu itu aku juga lagi butuh kan posisinya. Jadi aku mau dapat income dari mana-mana aja. Ibaratnya aku mau buka kerannya tuh dua gitu. Terus ya Iya, udah iya. sambil kerja. Jadi aku jam jam 8 pagi sampai jam 5 aku kerja. Dari jam 5 kan pulang ke rumah tuh macet dan lain-lain kan ya Mas. Aku baru sampai rumah jam 7, istirahat makan jam 8. Jam 8 itu aku bungkus kaos kaki sampai baru beres Oh, 12 jam 1. Terus aku ke JNE tuh iya. subuh bener-bener jam 1 jam 2 sampai ke arah jam Oke. 1. Ya aku sendiri aja Terus gitu. besoknya kerja lagi gitu ya? Aku tidur 2 jam, Oh, 3 jam. oke. Dan itu dilakukan teman-teman, dan itu mungkin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aku kalau pulang kerja tuh aku kadang-kadang udah capek, udah nggak punya tenaga lagi, nah gitu kan biasanya kan pada kayak gitu. Nah teman-teman bisa melihat dari inspirasi nih dari Rima. Nah kalau boleh tahu juga selama itu kan ternyata kerjanya tadi setahun ya, berarti selama setahun itu pola tidurnya itu ya kayak gitu ya, berapa jam, dari 1 jam, jam 5 bangun lagi, atau udah ke kantor lagi, berarti 3 sampai 4 jam dong tidur terus kayak gitu ya? Jam terburuk kalau misalnya lagi rame nih pesanan kaos kaki kan bungkus kaos kaki tuh nggak kadang-kadang kita mata ada aja siwer ya mas apalagi aku grosiran jualnya harus kayak aku bungkus per pack gitu aku cek satu-satu itu tuh bisa taking time banget gitu kalau pesanannya lagi banyak dan waktu itu kan cuma berdua doang aku sama sahabatku itu bisa bener-bener sampai subuh jam 3 terus jam belum lagi kalau kita ke JNE jadi saat itu maaf ya aku mau nyebut merek salah satu Iya, tempat iya, iya. jadi itu dekat rumah aku tuh ada dan yang dia tuh yang 24 jam jadi yang pusat. Nah, biasanya all shop gede itu kalau ngirim barang tuh jam segitu. Gitu. Jadi aku Hmm. mereka input dulu baru bilang aku dan Iya, itu iya. Hmm. pengen tidur bisa nyampe rumah jam 5 kayak gitu terus tidur sebentar bangun lagi pagi kayak gitu. Kadang nanya apa Oke. tapi aku yakin sama bisnis ini gitu. Terus akhirnya kok bisa sekarang kan udah benar-benar mengurus Your Socks ini kan, karena tadi sempat aku lihat juga udah bukan hanya pengirimannya ke seluruh Indonesia ya, tapi dari Sabang sampai Merauke, bahkan sempat ke Asia Tenggara ya, ke beberapa negara di Asia Tenggara kayak Malaysia, ada Brunei dan lain-lainnya. Nah itu kan berarti sudah berkembang jauh dan pastinya sekarang udah full time di situ. Nah tapi waktu bekerja kapan sih saatnya kayaknya gue mau fokus aja nih di Your Socks gitu, atau misalnya aku lebih enjoy di sini tapi aku nggak enjoy di yang bekerja gitu, atau momennya tuh kayak gimana sih kita bisa memutuskan kayak gitu? Jadi waktu itu aku ketika kerja, itu aku sebenarnya saat itu aku ngerasa ketika aku lulus kerjaannya udah enak gitu ya, Mas. Aku nggak terlalu gimana, tapi juga income yang aku dapat aku kerasa apa ya kayak sama gitu equal dan ya alhamdulillah juga lumayan gitu. Tapi saat itu aku ngerasa kayak tiap aku dapat kerjaan nih gitu yang aku harus finish kerjaan, itu kayak aku males banget ngerjainnya kayak aduh gitu kayak kesel gitu atau Oh, kayaknya bukan aku deh, tapi ketika kaos kaki, meskipun aku bungkusnya subuh-subuh, tapi aku senang aja ngeliat warnanya lucu-lucu gitu, meskipun aku nggak pakai kaos kaki. Aku happy banget ngelakuinnya dan nggak sadar bisa sampai sekarang. Waktu pas kerja juga aku happy juga sih mas, karena last position aku pas resign itu jadi city manager gitu, dan aku dipromosiin cuma dari hmm, kerja. Jadi listener-nya kayak dimanapun kamu berada, emang kamu harus tunjukkan yang terbaik gitu. Cuma saat aku resign itu aku merasa kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya aku nggak ini kalau kerja kayaknya emang passion aku nih di bisnis gitu. Dan ketika ngerasain bisnis aku happy banget, Mas. Kayak bener oke. Tapi berarti waktu mulai dari jualan, kadang-kadang kan kita suka ada yang aku mau jualan nih dari karyawan tapi sambil berjualan juga. Karena aku sering sharing juga di sekolah pebisnis bahwa saat ini apalagi di Indonesia gitu ya, karyawan ataupun teman-teman yang udah bekerja itu kita nggak bisa survive dengan hanya satu sumber income kan. Paling nggak punya dua deh, kayak tadi dibilang bahwa kerannya lebih dari satu gitu. Kadang-kadang kita pebisnis aja berusaha untuk nyari keran selanjutnya nih biar nggak cuma satu gitu.
Nah, artinya memang di Indonesia ini kita butuh lebih dari satu keran gitu biasanya. Teman-teman yang masih karyawan, yang masih bekerja juga. Nah, tapi banyak dari kita yang mulai bisnis, kadang-kadang kita lagi nyari, sekarang yang lagi trending apa ya? Oh, warung kopi nih, banyak nih, coffee shop buat gitu. Nah, apakah sebetulnya ngambil tren itu betul atau salah, ataupun gimana sih caranya untuk memulai gitu? Mungkin bisa di-sharingkan juga ke teman-teman. Atau mungkin harus passion dulu, baru kita mulai di barang itu, atau sebetulnya kita mulai dulu nih kaos kaki, ternyata kita timbul passionnya di sana. Nah, sebetulnya gimana? Kalau aku yang terakhir tadi Mas sebutin, jadi aku mulai dulu aja kaos kaki, ternyata emang passionnya di situ gitu. Aku sama satu anaknya nggak terlalu ikutin tren Mas, aku lebih suka kayak nge-create sendiri. Jadi ketika misalnya aku mau mulai bisnis, aku lihat nih yang rame apa, yang nggak ada apa. Oh yaudah aku mau yang nggak ada aja gitu. Jadi kan kayak ketika semua orang lain udah kayak di sana fight satu sama lain gitu, ya aku mau punya sendiri aja. Ibaratnya kalau secara marketing dan lain-lain juga aku ngerasa kayaknya mungkin kalau bisnis aku satu-satunya atau kayak nggak ada yang jual yang lain kayak gitu, kan lebih untung juga buat aku kayak gitu sih kalau aku mikirnya. Dan lakuin aja dulu sih kalau mau bisnis, lebih ke think less do more gitu. Kebanyakan kan orang Wow, setuju. Ya. think less do more aja gitu sih. Karena kalau ngomongin mengenai passion juga, teman-teman, kadang-kadang kita mencari passion itu cari ke sana kemari, cari ke dalam diri kita sendiri, kita gali-gali tapi nggak dapat gitu. Ternyata yang namanya finding your passion itu ya kita finding keluar gitu. Finding itu berarti action, ngambil sesuatu, kita coba, terus kita jadi tahu ini passion apa bukan gitu. Kadang-kadang kita berpikir di dalam diri kita sendiri nyari passion nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan Rima sebenarnya tepat dan bagus banget sih. Dan memang teman-teman juga bisa meniru caranya untuk menemukan passionnya. Nah, selanjutnya yang unik tuh adalah dari Rima ini juga aku ngelihat juga bahwa Rima selain satu berbisnis, dari muda juga udah mulai untuk kritis juga. Tapi ternyata ada di dunia pendidikan juga. Kadang-kadang teman-teman di sini juga berpikir bahwa aku nih mau mulai bisnis, tapi aku masih SD, masih SMP, masih kayak gitu ya. Terus dia bertanya, apakah aku harus kuliah dulu? Atau apakah aku harus langsung berbisnis? Nah, kayak gitu ya. Sebetulnya kalau dari pengalaman Rima sendiri, mungkin ada teman-teman di sini yang lagi berpikir mau kuliah juga, berbisnis, tapi dia ragu-ragu nunggu bisnis sampai dia kuliah. Sebenarnya apakah tepat untuk menunggu sampai kuliah, baru dia mulai bisnis? Nah, menurut Rima sendiri gimana? Kalau menurut aku, seperti yang udah aku jalanin kan, ini benar-benar based on my experience. Aku nggak pernah mau nunggu sih orangnya. Kayak ketika kamu mau lakuin, ya lakuin aja gitu. Urusan kedepannya nanti itu bakal berjalan kok. Nanti bakal belajar di proses. Soalnya kalau kebanyakan nunggu, biasanya suka nggak jadi, Mas. Kayak, oh tiba-tiba begitu nanti kita, oke, nunggu lulus kuliah mau bisnis. Taunya nggak laku gitu. Terus ketika nggak laku, apa yang kita pikirin? Kita aja kan gitu, atau kayak kita malah mikir yang lain, atau bahkan mungkin ada yang gue mau nikah aja deh gitu, kayaknya capek deh mikirin kayak gini-gini gitu, akhirnya malah jadi nggak jadi. Jadi kalau dari aku pribadi sih mending kayak jalanin dulu gitu, karena aku juga orang yang sangat concern sih sama pendidikan. Menurut aku tuh pendidikan tuh nomor satu sih Mas, itu kayak edukasi moto hidup aku sih gitu. Baik banget ke aku kayak, ngapain sih lo gitu sekolah sampai S2 tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya lo cuma bisnis doang gitu. Aku kadang digituin suka ngerasa kayak ya aku bingung juga jawabnya. Cuma satu sisi Apalagi jadi lecture lagi sekarang ya. karena menurut aku ya nggak ada salahnya aku punya ilmu, toh itu juga berguna untuk orang lain juga, dan memang aku juga suka gitu Mas. Karena aku ngerasa ketika pendidikan kita tuh tinggi, aku ngerasa kayak orang lebih respect, lebih gampang kalau ngobrol sama orang, networkingnya juga bagus. Jadi gitu aja sih. Ya, dan biasanya bahkan kita ketemu teman-teman dan partner kita saat kita di tempat yang sama, di tempat kuliah yang sama, di tempat mungkin MBA yang sama, atau di tempat katakanlah waktu SMA yang sama gitu ya. Itu kita ketemu partner bisnis kita. Benar banget kayak gitu. Justru menurut aku sih kejarlah pendidikan setinggi mungkin gitu. Jadi nanti bakal ya sama aja, bakalan happy kesananya juga Mas. Bakalan cocok aja deh tiba-tiba kayak, oh iya ini tuh kayak udah pernah dia belajar kayak gini, kayak ini pernah kayak gini. Dan aku ketemu ketika aku punya teori, aku punya praktek experience juga, ya aku lebih suka juga jadi bisnis. Jadi kayak jadi dosen. Kenapa? Karena aku nggak bisa ngajarin mereka kayak, oke, secara teori begini, terus mereka nanya, Kak, tapi kalau kayak gini, ya aku jawab lagi gitu, based on my experience kayak gini ya, gitu. Kalau kamu mau nyambungin sama teori, kamu make sense, ya oke, gitu, kayak gitu sih, Mas. Oh iya, buat teman-teman yang mau nanya, ini saya ngeliat ada beberapa pertanyaan, tapi agak kesulitan untuk scroll ke atas. Teman-teman bisa masukin di question box ya, nanti kita akan bacain ke Rima juga, supaya bisa dijawab.
Nah, kalau misalnya banyak kan aku bilang juga kalau mau mulai bisnis, bagus untuk bisa kuliah teman-teman untuk bisa punya networking dan lain-lain. Tapi seperti Arima bilang tadi ya, jangan sampai teman-teman menjadi seorang profesor dulu gitu ya, lalu kita mulai bisnisnya gitu. Atau pakai analogi biasanya mau fitness tapi kok jadi profesor biologi dulu, ya belajar secukupnya. Paling enggak teman-teman tahu cara angkat barbel, tahu cara naik ke treadmill, terus action dulu. Nanti begitu sampai sana kan tahu, oh ternyata barbel ini supaya optimal ngangkatnya gimana ya. Oh ternyata korelasinya dengan yang lain, tubuh yang lain itu gimana ya gitu ya. Jadi sambil action, sambil teman-teman juga belajar. Tapi bukan berarti nggak perlu ya pendidikan yang bahkan sangat perlu sekali. Nah, dan ini pertanyaan selanjutnya adalah, dari sebelumnya kan masih SMP mulainya, masih kuliah mulainya. Dari kuliah ngerintis, lalu masuk ke MBA. Jadi MBA di ITB ya, udah lulus dari situ. Pasti ada kayak banyak hal yang didapatkan dari proses belajar di situ yang akhirnya bermanfaat juga buat bisnisnya. Nah, kira-kira setelah lulus dari ITB itu apa sih yang berubah dari bisnisnya Yourself sendiri? Pertama kalau bisnis dari strategi ya Mas, karena aku lumayan banyak belajar dari strateginya harus kayak gimana, dan salah satunya waktu itu tuh jadi kan ada salah satu program kita harus ngambil courses gitu London gitu, dan aku ambil di Goldsmith University. Di situ aku banyak pelajaran baru, dan kebetulan juga aku jadi salah satu dari 3 teman aku yang dikirim ke Coventry. Nah, di situ aku lebih belajar lagi. Akhirnya tentang social enterprise yang menurut aku di Indonesia tuh orang-orang jarang gitu tentang social enterprise. Akhirnya belajar di sana gitu. Sampai akhirnya salah satu lecturenya ngomong ke aku kayak, Rima, kayak I know you selling stocks gitu, tapi what is your value proposition? Aku awalnya kayak cuma bilang yang kayak, oke, kaos kaki gue lucu, secara harga murah, dan lain-lain, kayak gitu-gitu lah ya Mas ya gitu, yang masih di atas si iceberg gitu, ibaratnya belum ke dalamnya banget. Terus abis itu dia bilang kayak, kalau kayak gitu gue juga bisa beli dong di tempat lain, kan sama-sama aja, bagus, lucu gitu. Sampai akhirnya dia hit me dengan kayak omongan gini, why don't you make your business like a social enterprise business gitu. Terus aku mikir, oke, ya udah gitu. Ternyata itu juga, jadi ketika orang beli di Your Socks nih, dia uangnya nggak yang ya udah buat ownernya aja nih atau buat karyawan aja, tapi ya udah dia bakalan nyumbang juga buat orang-orang gitu, buat kayak human goodness juga gitu. Jadi akhirnya itu aku merubah bisnis aku dari yang awalnya emang kapitalis biasa gitu, kayak bisnis profit dan lain-lain, akhirnya aku berubah semua sistemnya jadi social enterprise business gitu. Wow. Dan memang sekarang social enterprise pada akhirnya di tahun 2020 ini lagi rising juga ya, banyak yang menuju ke arah social enterprise ini ya. Jadi itu memang langkah yang udah dari beberapa tahun lalu udah dilakukan dan tepat sebetulnya ya, karena sekarang semuanya menuju ke arah sana juga. Contributing to society. Gitu, nanti aku kirim deh gitu. Ada sosok orang-orang belum kayak pada ini sih kayaknya. Cuma kalau di luar negeri itu udah apa ya? Udah hype banget. Jadi kayak kita berlangganan nih koran, tapi ini kaos kaki gitu. Kalau di luar negeri juga banyak. Okay. Karena kaos kaki sering hilang ya, kadang-kadang kanannya ada, kirinya hilang dan lain-lain. Ini misalnya Mas nih, sekarang pakai baju warna biru. Nah, si fashion ini kayak orang-orang yang punya bisnis fashion, dia bakal ngelihat kayak, oh, oke, dia hari ini Senin biru. Oke deh, gimana biar dia langganan? Jadi tiap hari Mas bakal dikirim baju baru gitu, atau tiap minggu yang jadi Mas tuh jadi nggak usah mikir pakai baju apa, ya udah tinggal pakai aja karena dikirim terus gitu bajunya. Itu kayak subscription gitu. Kayak biasanya ada subscription gitu kan. Jadi sekarang subscription nggak cuma YouTube atau koran atau apa, ternyata juga bisa, dan aku udah mulai dari tahun kemarin gitu. Ini sih seru ya model bisnisnya, karena subscription dan membership ini semuanya mulai ke arah sana ya, bahkan dari mulai cable TV dan lain-lain tuh mulai ke arah subscription ini. Dan ini kayaknya di Indonesia ini meringankan mereka-mereka yang sekarang lagi pakai PA ya, gitu kan, bisa ngurusin baju kan sekarang, jadi udah diurusin semuanya. Ya. Dan itu udah ada di Yourself ya? Iya, udah ada subscription itu kita. Oke. Gitu Mas. Jadi kita tiap bulan sih kita ngirim, misalnya orang nih ke kita subscribe-nya di tanggal 15, kayak kita mau subscription ya. Oke, jadi tiap bulan kita kirimin kayak 3 pasang kaos kaki gitu. Di tanggal itu kayak tiap tanggal 15, dan sekarang aku lagi mau coba pakai sistem yang kayak auto debit gitu, kayak Visa CC gitu. Kayak kita masih manual kan, Mas, kayak masih bener-bener yang tagihin orangnya nih, kayak ditanya kayak gimana gitu.
Cuma nanti pengen kedepannya mungkin di developnya di auto debit atau kayak pakai CC gitu, kita langsung kayak ngambil gitu sih. Pengen gitu aja. Wow, ini perbedaannya antara berbisnis dengan yang menggunakan ilmu bisnisnya juga ada gitu ya, mengerti update-update bisnisnya dan ada di dunia tadi ya, di dunia pendidikan juga dengan teman-teman yang mungkin berdagang aja gitu, tapi belum bisa untuk mengembangkan bisnisnya yang lebih sustainable lagi. Nah, terus selanjutnya nih, kalau misalnya saya bayangin kayaknya kalau dulu aja di artikel aku sempat lihat bahwa produksinya udah 4 ribuan lebih kos kaki ya, 4 ribuan lusin ya kalau nggak salah ya. Nah, Bulan. sekarang per bulan ya, bahkan sekarang berarti udah lebih lagi kan, apalagi udah berubah, ada sistem-sistemnya, bukan hanya yang berjualan kayak biasa, tapi udah subscription, jadi udah ada letteringnya, udah ada paket-paketnya apa aja. Nah, berarti sekarang sudah menggunakan istilahnya rumah produksi juga ya, udah berpartner sama rumah-rumah produksi juga. Nah, terus mengenai desainnya nih, berarti desainnya kan akhirnya coba untuk desain sendiri juga pas kakinya ya akhirnya. Kalau yang motif sebenarnya ini sih salah satu kekurangan aku. Aku tipenya aku nggak terlalu suka mas yang kayak motif-motif gitu. Jadi aku lebih fokus sama yang polos-polos gitu. Makanya salah satu produk memang itu produksi itu yang namanya panjang polos jempol. Jadi dia dari mulai kain, color segala macam itu yang milih. Cuma kalau yang motif aku masih kayak kerja sama supplier, terus kayak dia ngasih kayak gimana, terus aku lihat motifnya lucu atau enggak, oke take it gitu. Tapi kalau misalnya yang polos itu udah aku produksi sendiri sih. Kayak udah aku liatin, apalagi yang panjang polos jempol, emang itu produk yang membantu aku di masa COVID ini sebenarnya. Tapi sama atau beda sih kadang-kadang kalau market di Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke lalu dibandingkan dengan tadi Asia Tenggara gitu, terus apakah dimodifikasi juga berdasarkan itu juga atau gimana? Kalau di Asia Tenggara karena mungkin secara cuaca dan lain-lain masih sama-sama aja kan ya. Jadi ya masih sama-sama aja sih. Cuma kalau di Asia Tenggara itu dia kayak bener-bener suka sama kaos kakinya tuh. Jadi trennya mereka jalan kaki mungkin ya, kayak di Singapura atau macam. Oke. Kalau di sini mageran ya semuanya, naik mobil, naik motor. Kaos kakinya yang bener-bener buat sneakers gitu mas, kayak yang pendek aja gitu. Oke. Nah, jadi trennya kalau di sini terutama untuk kaos kaki perempuan lebih sukanya yang berhijab sih, kayak itu yang ada jempolnya. Iya. Bedanya. Bahkan sekarang kalau pandemi ini kan juga tren fashionnya sekarang ada yang unik. Kemarin teman saya jualnya batik, sekarang dia bergeser jual baju kayak piyama tapi yang bisa dipakai ke kantor juga ya, itu kan lagi trending juga tuh. Itu juga sekarang menyesuaikan juga dengan tren itu kaos kakinya ya. Sebenarnya aku udah nyoba buat sih mas, ini sekarang kayak lagi mau nyoba buat tie dye gitu kan, tapi masih Iya. kayak nggak mau, jadi lagi kayak proses pakai cuci sampai beberapa kali, coba kita lihat dia bakal sekuat apa sih gitu, karena takut kayak ngecewain aja jadinya, kayak begitu dipakai luntur kan kayak yang gak enaknya aku gitu sih. Iya. Wow. Jadi ternyata saya lihat juga ada sebuah event di EHA Entrepreneur Center ya, di mana tempat mengajar juga ya, ngajar gitu. Nah, itu ada NH ya, itu ada sebuah event yang kemarin menarik banget, judulnya How to Approach Customer Through Online Platform ya. Dan salah satunya adalah gimana cara memulai online store, cara mendapatkan customer pertama teman-teman, dan yang harus dilakukan dan dihindari dalam menjalankan online bisnis. Nah, ini pasti di saat-saat yang sekarang ini banyak banget teman-teman kita yang kayaknya udah dapat inspirasinya dari Mega, dari perjalanannya mungkin dari 2013, tapi pertanyaannya, kalau aku mau mulai sekarang terus gimana gitu kan biasanya. Misalnya aku mau mulai kaos kaki, ternyata kaos kaki itu udah banyak banget ya, mungkin kalau dulu masih, aku sempat lihat juga ceritanya Mega itu dulu hashtagnya aja masih sedikit di kaos kaki, sekarang udah sampai jutaan gitu yang menggunakan hashtag kaos kaki kan. Berarti kan persaingannya juga nggak sedikit, berarti banyak. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya kita kalau mau mulai bisnis online sekarang di mungkin di fashion, salah satunya di kaos kaki juga, itu strateginya apa? Mungkin ada sedikit dari yang kemarin di event itu bisa di-sharingin juga. Gimana teman-teman di sini bisa mulai untuk membuat bisnisnya? Oke. Kalau sebelumnya aku pertama kali punya Yourself itu cuma bikin account, posting gambar, pakai hashtag, udah selesai. Dulu influencer aku cuma DM, terus mereka langsung, aku nggak perlu bayar, nggak perlu apa, tinggal ngirim barang, selesai. Dulu ya mas. Nah cuma dari apa yang aku tangkap karena masa COVID ini kan semuanya tuh berubah ya mas. Jadi aku bener-bener kayak belajar
saat itu aku pernah dengar lagi COVID kita harus stop marketing nih gitu. Kayak jangan sampai uang budget lo habis di marketing. Tapi ketika aku stop marketing aku nih selama 3 bulan kemarin, Maret, April, Mei, emang drop banget salesnya. Ternyata emang ya mau sebagus apapun produk lo, kalau nggak dimarketingin ya nggak akan bisa kayak gitu. Sama pun dengan bisnis gitu. Kalau mau mulai, mau sebagus apapun idealisnya, sebagus apapun produknya, tapi orang-orang tuh nggak tahu bisnisnya apa. Kayak ya kita nggak tahu gitu, kayak ini loh kita tuh jual misalnya kaos kaki, tapi kaos kakinya dari kain sutra gitu, bener-bener dari ulat sutra yang bagus banget. Tapi kita nggak tahu mas, kayak ya kita ngeliatnya sama aja gitu. Ya kan orang lain juga nggak akan beli. Justru orang akan tahu ketika dia tahu informasi. Berarti saran aku ketika mau mulai bisnis, coba dicari yang benar-benar orang lain butuhkan. Terus selain itu juga jangan apa ya, kita harus berani keluarin budget buat marketing karena emang bakal selaras gitu hasilnya. Gitu sih. Dan kalau bagi aku saat ini tuh yang ngaruh banget tuh, meskipun banyak banget orang yang mau bilang ke aku kayak nggak, di gue endorse sudah nggak ngaruh nih, pet promo udah nggak ngaruh, tapi kalau ngaruh banget. Sebenarnya itu semua tergantung dari kayak gimana kalian milih siapa endorsernya gitu. Kalau misalnya nih kalian jualan baju yang seksi gitu, terus dijual ke hijabers kan gak make sense dong mas gitu. Kayak ya orang nggak akan lihat gitu. Jadi kalian kalau mau endorse kayak lihat dulu selebgramnya kayak gimana, apakah dia sesuai sama produk kalian, apakah dia sering pakai yang kayak kalian jual. Ketika iya ya udah keluarin aja marketingnya, pasti bakalan kena gitu. Tapi kalau misalnya kebalikannya ya jangan kayak kok aku nggak laku ya jualan di sini, kok yang lain bisa kayak jualan banyak, dapat banyak banget gitu, kayak aku kok nggak laku. Ya iya karena kamu tidak menjual apa yang dia pakai gitu. Ya, ini insight yang bagus banget sih. Kadang-kadang kita sebagai mungkin kita di sekolah pembisnis yang ada yang training ataupun seperti Rima gitu yang udah berhasil ceritanya sama temennya yang mau merintis bisnisnya, itu kita jadi kayak dukun bisnis ya. Jadi kayaknya apa yang ini yang bagus yang mana gitu. Padahal judge yang terbaik buat produk teman-teman, buat brand teman-teman adalah marketnya sendiri. Kalau udah dilempar ke marketnya, baru teman-teman lihat responnya, baru kita bisa evaluasi ya apa yang works, apa yang nggak works. Dan nggak bisa copy paste. Misalnya kalau di tempatnya dia sama nih, kurang lebih sama kaos kaki, kok ternyata berhasil, kok saya enggak ya gitu. Bisa jadi memang karakter bisnis modelnya beda gitu, atau karakter kita brandnya beda, maka nggak jadi berhasil ya. Jadi nggak bisa dengan meniru strategi marketing dari milik orang lain juga ya. Iya benar, benar banget mas. Sama satu lagi, trust itu penting sih. Kadang awal-awal dulu kalau ngelihat orang tiba-tiba kan, karena 2013 itu sepi banget kan kaos kaki, masih kayak orang tuh nggak jual kaos kaki, orang tuh jualnya yang kayak baju, sepatu, hijab kayak gitu terus gitu mas. Kayak yaudah aku jual kaos kaki, itu aku ngerasa kayak oke, gue megang nih marketnya gitu, karena orang lain gak ada yang jual, apalagi Instagram baru ibaratnya oke deh di Instagram kayaknya jual kaos kaki baru aku doang deh gitu. Tapi begitu makin kesini, kayak orang-orang tuh banyak yang jual kaos kaki juga dengan harga yang lebih murah, ngebanting aku dan lain-lain. Awalnya tuh panik kayak, aduh gimana ini nambah kompetitif marketnya, tight dan lain-lain gitu. Ternyata kayak, ya udah ternyata udah dijalanin, enggak juga mas, enggak ngaruh kok gitu. Ya memang karena juga, dan balik lagi rezekinya juga sih mungkin gitu. Ya. Tapi yang menarik sebetulnya dari 2013 ke 2016 itu kan, tadi kalau baru mulai 2013, 2016-nya kurang lebih udah mulai lulus dari kuliah juga, dan udah mau lagi kuliah lagi ya di MBA ya, di MBA terus sambil ngejalaninnya juga. Nah tapi di situ ternyata di 2016 ini kan ada sebuah hal yang mengubah Instagram juga, di mana dari chronological order itu berubah lagi jadi ada algoritma-algoritmaan kan. Nah itu kan merubah sebetulnya beberapa online shop, karena termasuk dulu online shop saya yang dulu gitu ya, sempat rugi juga kan, sempat bangkrut, sempat ganti online shop gitu di tahun-tahun 2016 itu gitu. Dimana yang tadinya kita bisa maininnya cukup enak, posting-posting tadi udah langsung dapat, tiba-tiba kok 2016 berubah yang semuanya permainannya gitu. Nah di situ mengalami juga nggak sih Yourshocks, dan ternyata Yourshocks ini termasuk salah satu yang bertahan hingga sekarang, karena seperti di Brantas pun dia ada yang mulai dari 2013 barengan, tapi banyak yang tumbang di jalan sampai 2020 ini hanya tersisa beberapa kan ibaratnya kalau di fashion. Nah, cepet nggak sih ngalamin di perjalanan itu juga?
Yang algoritma itu, tapi Mas kayaknya aku dapat kalau 2016 aku dapat yang beruntung deh. Algoritma aku bagus banget 2016, 17, 18 itu mantap sih. Aku nggak usah terlalu nge-endorse dan lain-lain. 2019 tuh aku kerasa drop aja. Kayak ya udah 2000 drop itu kerasa mulai berubah nih. Ibaratnya aku dulu nge-endorse seorang sebulan juga cukup, sekarang aku mesti 3 orang gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Gitu. Aku justru dapat jeleknya di 2019 ini sama sekarang, tapi kayak sekarang udah lumayan naik lagi sih Mas, karena aku mungkin udah ada content creator, aku kayak suruh dia buat konsisten posting kan. Kalau dulu mungkin kayak ya postingnya jam berapa terserah gitu, aku nggak pakai bisnis account juga gitu. Dan itu pas aku S2 loh Mas, sampai aku dapat legal yourself juga pas S2, aku kayak disuruh sama dosen aku. Oh gitu. Itu selama itu berarti belum ini ya? Oke. Online dagang biasa aja gitu. Iya. Ya bener gitu. Oke, ya udah. Jadi langsung gitu, dan emang banyak banget kan orang-orang yang kayak pakai nama Yourshop jualannya di Tokopedia. Jadi kalau aku searching nih di Tokped atau di Shopee apa Yourshop, banyak banget. Kan aku kadang suka, ya ampun itu aku gitu. Tapi karena udah dilegalin, ya udah kayak biarin aja. Nanti yang paling sebel tuh mereka jualannya di sana, misalnya kayak fake account gitu. Terus nanti orang misalnya barangnya nggak dikirim, nah orangnya marah-marahnya ke Yourshop IG-nya. Tiba-tiba dia nge-komen, woi penipu lo, kayak gue beli lo di Tokopedia nggak ngirim. Terus saat itu kayak hah, aku nggak punya Tokopedia gitu. Kayak ya udah, akhirnya dari situ salah satu kayak ngebantu aku bikin legal. Jadi sekarang kalau orang aneh-aneh kayak enggak, ini udah legal. Jadi Iya. kayak ngeprotek juga jadinya. Nah, jadi buat teman-teman salah satu insight-nya tadi dari Rima adalah teman-teman sekarang di tahun 2020 kalau mau bangun brand buat online shop paling enggak udah siap-siap budget promosinya berapa. Karena saya baru lihat sebuah statistik juga yang berkata satu harinya ada 95 juta konten yang terposting di Instagram. Nah, bayangin teman-teman hari ini posting cuma satu gitu. Dan kita berharap mau terlihat di antara 95 juta konten per hari itu gitu. Tanpa kita berpromosi. Nah, artinya teman-teman sekarang kalau nggak menggunakan promosi sama sekali, ya akan tenggelam di lautan konten yang begitu besarnya ya. Jadi penting buat teman-teman. Lalu kedua, teman-teman sekarang juga saya lihat ada sebuah data dari Kementerian UMKM. Ternyata kemarin itu sebelum tahun 2020 ada 1,6% pebisnis di Indonesia ya. Sekarang di tahun 2020 ini sampai terakhir itu naik jadi 3%, dari 1,6% jadi 3,1%. Artinya apa teman-teman? Setelah 2020 di pandemi ini juga banyak banget orang yang jadi pebisnis itu ya. Mungkin teman-teman sekarang punya teman kantornya, teman karyawan yang tiba-tiba buat online shop, jualan juga di Instagram gitu kan. Semuanya mau jadi pebisnis, itu pertama. Kedua, yang kita temukan sekarang begitu kita masuk ke dunia online di pandemi ini, banyak brand besar yang tadinya nggak bermain di online, sekarang masuk ke online gitu ya. Makanya budget advertising kita juga jadi lebih tinggi ya buat teman-teman yang main advertising di Instagram kan. Nah, jadi dua fenomena ini membuat teman-teman sebetulnya, satu, kalau mau jualan nggak bisa hanya dengan berjualan biasa aja, ya nggak bisa posting-posting aja, harus ada budget promosinya. Kedua, kalau teman-teman bisa, seperti Rima juga udah mulai bangun brandnya ya, udah jelas arahnya mau kemana gitu. Benar-benar Mas. Ya kayak gitu. Harus benar-benar kayak kalau udah punya bisnis ya, kadang kita nggak tahu orang, harus diprotek kan bisnisnya. Apalagi aku ngerasa Yourshop udah kayak bayinya aku. Kayak ibaratnya 2013 nih baru lahir, dia 1 sampai 2 tahun masih ngerangkak, belajar jalan, 3 tahun dia udah bisa lari-lari gitu, udah bisa ngomong lancar, ya udah sampai sekarang mungkin dia udah SD gitu. Aku berpikirnya kayak gitu. Jadi emang dan kita kayak kadang kan hidup itu ya Mas, jadi kita nggak mau ngeluarin sama sekali nih budget, tapi kita mau laku banget gitu. Bahkan yang laku-laku pun itu pasti dia pakai Facebook Ads atau apapun itu, yang gimana caranya awareness dari si bisnisnya ini tinggi gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak, nah ketika kita udah dapat awareness tinggi, harus dipikirin kontennya juga kan. Kadang begitu kita udah bagus banget nih, misalnya kayak secara marketing, oke kita misalnya udah per 100 juta nih tiap bulan, tapi konten kita jelek gitu, barang kita nggak menarik kan, kadang orang juga kayak nggak mau. Sama itunya sih yang paling bener tuh, kayak apa ya Mas, kayak kadang orang Indonesia ini tipenya, dari apa yang aku ini, dan termasuk aku juga kayak gitu. Jadi kayak aku pakai sesuatu, aduh pengen kayak gitu. Kayak aku tuh tipe, aku mau makan aja kan, kadang aku harus buka YouTube dulu gitu Mas. Aku biar aku lihat mukbang gitu kayak
mau. Nah, Iya, 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 iya. Nah, berarti yang harus dilakukan sama pebisnis ini, gimana caranya? Coba kita lihat tren, siapa sih artis-artis dan selebgram yang lagi oke banget sekarang. Nah, terus kita kasih ke dia, terus kebayang nggak sih Mas, kayak mereka jadi panutan orang-orang, terus mereka pakai produk kita gitu. Dan apa yang selalu dia pakai itu, ibaratnya ya itu produk kita. Jadi pasti kan kayak orang ngeliatnya kayak, mau deh kayak dia gitu. Dia beli deh, itu lucu gitu, kayak gitu sih. Dan ketika udah nyampe barangnya yang harus dipastiin kalau emang sesuai ekspektasi mereka gitu, bahkan kayak gitu. Aku dulu sempat nggak merhatiin Oke. kayak, ya ibaratnya aku serahin itu semua kayak, ya pokoknya aku mau perlusin aja, aku nggak terlalu merhatiin motifnya lucu kayak gimana apa, pokoknya emang. Dan akhirnya feedbacknya juga jelek, kerasa sendiri jadinya gitu. Tapi itu aku belum perhatiin segala macam, dengan sendirinya tuh kayak rating naik, orderan naik kayak gitu. Emang harus bener-bener put attention gitu ke hal-hal kecil. Dan selama 7 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya, lama loh, dari 2013 sampai 2020. Nggak kerasa tapi udah capek aja ya. Kadang-kadang kita kalau yang buat bisnis sendiri nggak kerasa ngejalanin ya, tapi tiba-tiba udah 2020 aja, udah 7 tahun gitu. Pernah nggak sih tapi ngerasain di Bener. Your Socks itu kayak suatu momen yang kayaknya ini gue harus ngelanjutin Your Socks atau gue harus kemana sih sekarang kayak gitu, kayak ini bener nggak sih gue di Your Socks ini gitu. Kadang-kadang kita di waktu yang lama itu kan banyak hambatan, banyak ujiannya juga kan. Pernah nggak sih kayak sesuatu yang membuat kita tuh titik rendahnya Your Socks sendiri? Sebenarnya sih Mas, kalau pas yang banyak sih Mas titik, tapi yang bikin aku benar-benar mikir aku mesti diurus atau enggak itu pas aku kerja sih, sampai akhirnya nggak tahu kayak dapet aja gitu, kayak oke, udah di your stock gitu. Sama satu lagi, pas yang kemarin ini lagi COVID, sebenarnya aku nggak terlalu, tapi aku lagi pengen ceritain aja biar orang-orang yang lagi ada di posisi kayak aku gini tahu gitu harus kayak gimana. Jadi di tahun 2019 itu, pokoknya 2020 awal tuh Januari, Yourstock ini emang ibaratnya dia lagi aku pakai sistemnya ekspansi Mas. Jadi aku lagi gede-gedean. Februari itu aku nggak tanggung-tanggung keluarin marketing tuh kayak 3 kali lipat dari aku keluarin, itu kayak udah berpuluh-puluh juta gitu. Aku kayak bener-bener bakar uang aja aku mau marketingin. Nah, aku nggak berpikir kalau COVID ini bakal begini gitu. Aku mikirnya, oh mungkin Indonesia nggak akan terlalu kena gitu. Kayaknya kayak mungkin kayak virus-virus sebelumnya gitu ya. Oke, dia ada bahaya juga, tapi tidak pandemi. Aku kayak gitu, kayak Indonesia masih bisa handle it gitu. Ternyata sampai kayak gini Mas, dan aku kaget kan ada 10 juta pengangguran baru dan lain-lain. Aku kaget banget baca baca berita-berita ini. Terus ya udah, itu salah satu kayak, wah gila nih, kayak aku ngebakarin uang aku ketika keadaannya lagi kayak gini gitu, dan aku nggak sadar kayak gitu. Tiba-tiba dari yang Maret itu omset Februari itu naik gini, terus pas minggu ketiga Benar-benar Maret ya. banget, drop banget. Dan di bulan Mei itu aku dropnya sampai 80% sih. Itu sampai kaget banget. Tapi aku sama sekali nggak pengen kayak memecat karyawan aku, motong gajinya, aku nggak pengen. Emang nggak mau aja, karena mungkin aku berpikirnya kayak ketika aku sukses, aku kan wawancara sama Mas Yos. Mereka tuh tapi support aku belakang, ngebantuin dan lain-lain. Tapi masa ketika aku Yourstock lagi drop misalnya sales, kayak aku nggak bisa biayain mereka, terus aku cut aja gitu. Jadi kayak aku ninggalin mereka, kayak aku bilang aku nggak akan ninggalin kalian, tenang aja, nggak akan ada yang berubah. Kadang di kayak di kantor tuh mereka kayak diam gitu nunggu order atau gimana. Aku kasihan sih saat itu, tapi kayak aku ya udah santai aja. Jadi saat itu aku kuras banget tabungan aku, kayak ya udah aku bayarin gaji, aku nggak gimana-gimana sih, kayak THR gitu-gitu tetap aja gitu. Terus ya udah Itu sampai gara-gara ada di offline juga, jadi kombinasi online offline, makanya offline-nya ke impact. Atau tetap sebetulnya di offline tapi online-nya pun drop juga ya? enggak di online juga, di online cuma kita semuanya dari sana kayak adu semua segala macam. Itu lumayan drop banget sih. Offline emang udah gitu. Online juga itu udah parah banget. Ya udah, padahal itu udah marketing dan lain, sampai akhirnya ya udah, tapi aku sama 3 aku pertahanin aja gitu, ketika semua kayak teman-teman aku kayak, ih ini nih bakalan sampai ini. Oh kayak yang nggak mungkin juga gitu, kayak aku pecat, kayak ibaratnya senang sama aku, susah gue nggak mau tahu, aku bukan orang kayak gitu, aku bilang gitu sama karyawan aku. Jadi aku tetap pertahanin mereka, dan ternyata di bulan Juni aku pakai semua strategi yang
Waktu itu aku nonton di YouTube itu salah satu kayak ada perusahaan fashion gitu di luar negeri, ya dia ketika lagi pandemi kayak gitu jangan stop marketing, itu kamu kerahin, itu bagus gitu, karena banyak orang di rumah dan seenggaknya meskipun banyak pengangguran baru, tapi kan banyak juga yang kayak masih ada di tahap aman bisa ngeluarin uang, bisa belanja online. Ya udah akhirnya aku join, ternyata di bulan Juli Agustus sampai bulan ini semuanya nutup sih karena salesnya Wow. Itu melegakan banget kayaknya beritanya. Karena saya juga dengar teman saya yang di industri lain, terutama batik, tapi batik untuk orang kerja gitu. Bayangin aja, selain yang pembelinya udah makin sedikit, tapi juga sekarang trennya berubah. Udah bukan pakai batik kerja lagi, tapi pakai piyama. Tadi kan tren baru gitu. Jadi sampai online shopnya bener-bener sekarang udah, mereka nggak, dia nggak memecat karyawannya juga, nggak memberhentikan, tapi shifting bisnis, akhirnya berjualan barang yang lain lagi. Karena memang keadaan yang terpaksa. Tapi ternyata Yourself ini cukup bagus juga ya, masih bisa continue dan masih bisa berjalan. Luar biasa. Karena kemarin juga kita sempat mengundang salah satunya BLP, itu kita interview juga di sekolah pebisnis, dan dia juga cerita bahwa begitu pandemi Maret tutup, tokonya tutup semua, dan 6 toko di beberapa kota itu omsetnya dia terpotong lebih dari setengahnya, dan waktu itu dia sampai bingung harus ngapain. Akhirnya buat acrylic boxnya disumbangkan buat rumah sakit gitu. Jadi buat social movement akhirnya. Dan tapi sekarang udah mulai buka lagi, kan ada beberapa yang sudah buka, akhirnya dia mulai kembali lagi lah gitu, walaupun belum sampai normal lagi ya saya rasa kalau yang sekarang kayak gini. Saat itu juga Wah, ini sih Mas, aku bikin kayak new normal pouch gitu. Jadi isinya ada sarung tangan, sanitizer, sama masker kain. Tapi aku bikin di oke. Nah, saat itu kebetulan baru kayak emang orang lain belum ada. Aku mikir kayak karena ini selalu dari jadi ketika aku mau bikin new normal itu, karena aku kalau misalnya aku pakai tas, misalnya aku taruh masker nih, terus aku tuh bakal nyarinya tuh, aku geledah tas aku kayak tangan aku nih kemana-mana gitu, Mas. Jadinya kalau misalnya ada aku, berarti dia bakal kena aku kena. Aku pikir kayaknya ini aku butuh barang yang emang seenggaknya kalau dari ATM mau ngambil hand sanitizer, aku nggak perlu langsung geledah tas aku semua gitu. Aku kayak cuma megang yang aku cuma lihat doang, ini pouchnya, terus langsung aku buka gitu. Terus akhirnya ya udah bikinlah itu new normal pouch, juga ngebantu juga sih di situ. Oke. Nah, emang mungkin buat teman-teman juga yang lagi melihat live ini cukup membantu juga, mungkin saya nggak tahu deh, karena di kemudian di hari pandemi ini kadang-kadang kita melihat mungkin daya beli orang masih ada yang ada juga, tapi yang benar-benar grassroots di bawah kan bahkan sampai kelaparan gitu katanya, udah nggak bisa menghasilkan lagi, sampai udah nggak punya kerja dan lain-lain. Tapi ternyata survei kemarin di otomotif itu mengatakan bahwa ternyata mobil yang paling laris itu mobil yang Alphard gitu ya, mobil yang kelasnya udah agak di atas gitu. Itu di setelah pandemi gitu. Berarti kan sebetulnya masih ada orang-orang yang memiliki daya beli yang cukup besar di pandemi ini. Nah, tinggal gimana caranya kita beradaptasi sama changing behavior ya di pandemi ini yang memang berubah gitu. Nah, dari Yourself sendiri, pernah nggak sih survei atau disarankankah untuk ngecek kita sebetulnya ke arah mana sih sebetulnya follower kita atau customer kita ini lagi kemana sekarang gitu? Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kayaknya barang saya nggak laku, terus langsung yang dipikir berarti produk saya yang salah, atau mungkin berarti promosi saya yang salah gitu, tapi belum tes message-nya ya. Kadang-kadang kan kita memodifikasi message yang lama menjadi message yang baru di new normal, malah jadi lebih baik lagi terserapnya secara marketing dibandingkan dengan nge-push message yang lama gitu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang dimodifikasi? Kalau yang ngelakuin tes-tes kayak gitu sih Mas, kalau aku lagi ngerasa nih pas turun itu agak lumayan, misalnya selama 2 minggu dia lumayan turun, tapi turunnya stagnan. Terus aku mikir ini kenapa, apakah emang engagement di Instagram aku like, atau emang orang udah nggak ngeliat Instagram aku atau apa. Oke, aku iseng, aku posting, aku 10% misalnya hari doang, ternyata pesanannya masih banyak. Oh, ternyata orang tuh nunggu diskon atau dia pengen murah. Jadi itu kadang ngebantu aku kayak tiba-tiba yang misalnya hari ini 30, 40 gitu kan yang pesen ya Mas, bukan lusinannya. Terus tiba-tiba begitu aku diskon 10%, dia tiba-tiba 100, 150 gitu. Oh berarti sebenarnya mereka lihat, cuma mereka kayak nunggu momen aja gitu. Jadi ketika mereka di-trigger sama si diskon, kayak yang tadinya nanti jadi kayak keluarin sekarang mumpung kayak cuma sehari kayak gitu. Aku ngeliat
Ya betul betul. Kemarin juga sempat temanku itu dia coba untuk survei ke followernya dia, ke bayarnya dia. Jadi ada cold market kita kan orang yang baru follow kita, baru jadi follower. Itu dia survei per hari 10 orang, random gitu orang yang baru follow dikasih message, lalu message-nya itu DM-nya isinya adalah kalau boleh tahu dia taunya dari siapa, jadi quick survei gitu. Nanti kan dapat feedbacknya tuh DM, nanti dia dikasih kupon diskon di dalam message-nya itu di kolom DM-nya. Nah, setiap hari di quick survei kayak gitu ke 10 orang. Lama-lama sebulan kita udah punya insight baru dari cold follower kan. Berarti follower yang masih baru jadi follower kita. Terus dia kemarin juga quick survei ke warm audiensnya dia. Jadi yang udah dapat udah pernah masuk ke Instagramnya dia, retarget promo survei untuk dia supaya bisa dapat giveaway, dapat kupon dan lain-lain. Nanti dia dikasih formulir survei dari Google Form gitu. Jadi dia membaca perubahannya apa sih sekarang di saat pandemi ini gitu. Dan dari situ ternyata perubahan-perubahan itu dia masukin ke konten sama ke penawaran yang dia buat ke orang-orang baru gitu. Nanti kemarin insight-nya dari dia tuh juga cukup bagus karena saya rasa sekarang banyak banget online shop yang juga mesti beradaptasi sama keadaan sekarang ya. Mungkin customer teman-teman sama, mungkin marketnya teman-teman masih sama, tapi ternyata behavior mereka yang berubah. Nah ini kadang-kadang kita juga masih ragu-ragu apakah kita perlu ini apa enggak ya, perlu buat ini apa enggak ya. Ini membuat kita memang sebuah keadaan yang cukup membingungkan ya buat para pebisnis ya. Tapi senang banget bisa dengar progresnya dari yourself ternyata masih bagus gitu. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang sekarang nih lagi berusaha untuk satu membangun bisnis baru perjualan pertama kali, lalu mereka mau juga untuk mengembangkan online shopnya, tadi kan harus berpromosi ya, nggak mungkin kalau nggak berpromosi. Lalu kalau dari sisi pemilihan produknya sendiri, apakah kita secara, saya nggak tahu sih sebenarnya sih ada jawabannya apa enggak, karena dari Rima sendiri kan juga lecturer kan, mungkin ada bisa menjawab apakah kita sebagai pemula ini bagusnya dropshipper dan reseller atau langsung bangun brand sendiri nih kayak Rima, kayak Yourself gini. Nah itu gimana menurut Rima? Orientasinya lebih kemana sebenarnya? Jadi yang pertama kalau misalnya dia bangun bisnis emang buat idealis aja karena dia suka bisnis, langsung aja kayak buat bisnis sendiri. Tapi kalau emang kayak aku motif awalnya adalah cuma menambah uang jajan aja, intinya aku cuma tambahan uang jajan gitu, mending jadi reseller dulu. Dari situ kita bakal mikir kayak contohnya salah satunya aku punya punya brand baru sebenarnya Mas, dia lebih ke baju gitu. Aku sebenarnya itu punya aku sama, tapi karena aku tipe orangnya fokus gitu, jadi aku tipe satu nih kayak udah aku mau sama Your Socks aja dulu gitu, aku fokusin sampai dia benar-benar growing banget, baru aku bisa ke yang lain. Nah itu aku akhirnya cari co-founder si temenku gitu. Nah dari situ ya udah akhirnya bikin Your Socks. Kita lagi awalnya mikir kayak oke, beli kain baru ngejahit, tapi setelah kita hitung-hitung kok harganya mahal ya gitu. Kalau kita kayak baru misalnya satu artikel itu misalnya cuma buat 10 lusin, itu jatuhnya jadi lebih mahal kayak biaya jahit. Kita bikin udah ribuan, itu murah. Kalau kita masih kayak 100 atau 50 itu kayak jatuhnya tuh mahal. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita jadi reseller dulu aja gitu. Kita cari nih kayak barang di mana gitu yang bagus tapi juga harganya affordable. Ya udah nanti kita rebranding aja, mungkin secara packaging, secara gimana kita nge-foto produk itu dan lain-lain. Kayak oke, sebagian produknya reseller, sebagian produknya lagi emang kita buat kayak gitu sih. Ya, wah ini insight-nya million dollar insight sih sebenarnya sih buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis kayaknya. Nah terus kalau misalnya baru mau mulai gitu ya, terus tadi udah coba tadi menggunakan yang reseller tadi di rebrand lagi, terus kita kan pasti berpromosi, terus berarti fit kita juga penting ya, foto produk itu jadi sesuatu yang penting ya, karena kita kalau melihat fitnya dari My Socks kan juga itu, Your Socks kan juga bagus kan fit-fitnya, warna-warnanya dan lain-lain. Padahal sempat baca juga di sebuah artikel bahwa kayaknya Rima nggak suka untuk ngedit-ngedit fit juga ya, paling buat story gitu kan biasanya. Jadi kalau ngedit fit dari dulu biasanya diserahin ke orang lain gitu kan. Nah berarti tapi penting nih untuk memperhatikan fit, apalagi foto produknya ya. Nah buat teman-teman sebetulnya cukup nggak sih kita menggunakan foto dari tadi kan kalau reseller dropshipper, ambil aja foto dari reseller, ambil aja foto dari dropshipper, langsung kita repost lagi gitu misalnya. Nah, kalau buat aku Mas, jadi Instagram kan ibaratnya tokonya kita nih, tapi secara online. Jadi sama aja Instagram itu
orang visit Instagram kita ibaratnya ya kayak Mas masuk ke salah satu toko misalnya yang ada di salah satu mall di daerah Mas, kayak gitu sama aja. Berarti kita harus bikin toko itu bagus kan. Kita nggak mungkin kayak masuk ke toko kalau dia tampilannya jelek kayak oh enggak paling kita cuma lihat oke, back gitu out kan kayak gitu. Nah berarti konten aku juga jujur aku memang orang aku nggak suka edit story doang yang membuat produk itu segala macam. Tapi kalau kayak aku ngedit foto atau apa aku juga nggak suka. Nah makanya maka dari itu aku hire lah konten kreator. Tapi kalau misalnya aduh kan nih saya baru gimana mau hire konten kreator gitu kan kayak dia kayak masih susah dan lain. Sekarang tuh menurut aku itu banyak banget kayak aplikasi-aplikasi yang kita buat ngedit foto. Misalnya mau ganti background, tinggal masuk ada gitu di aku lupa namanya, tinggal dihapus aja gitu si backgroundnya, terus diganti nanti bisa ganti warna dan lain-lain dan bisa kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya sekarang. Jadi yang penting tinggal kemauan kita, tinggal mau kayak gimana juga. Sebenarnya kalau menurut aku sih balik lagi ke kitanya sih Mas. Jadi kalau misalnya kita mau bisnis kita oke, ya kita juga harus kayak picky gitu sama kita gitu. Ini sebenarnya tahun 2020 ini buat teman-teman yang mau mulai bisnis dimudahkan dari sisi effortnya ya. Kalau dulu saya bayangannya katakanlah nggak usah jauh-jauh, 2013 saat Rima baru mulai harus ke Gazebo benar-benar turun, habis itu milihin hunting sendiri dimasukin ke Instagram. Kalau orang tua kita katakanlah era-era yang orang tua kita, dia pulang kantor harus nyiapin dulu stand-nya dia buat buka jam 7 malam sampai jam 11 malam gitu ya, mungkin nasi uduk di pinggir jalan gitu. Lalu nanti malam-malam baru ditutup lagi, terus bawa deh stand-nya itu dibawa pulang ke rumah gitu kan. Merintis bisnisnya sesulit itu gitu dulu. Tapi buat teman-teman sekarang sebetulnya kita udah punya internet, ngedit pun sebetulnya banyak banget media-medianya yang gratis, bahkan aplikasi-aplikasinya. Harusnya sekarang tinggal niatnya dibesarin aja ya, sama tinggal kita memahami strateginya juga yang nggak kalah penting terutama. Nah kalau misalnya dari buat teman-teman yang ada di sini nih, karena kita ternyata udah 1 jam lebih nggak kerasa banget. Tapi mungkin sebelum 3 saran terakhir, ini udah ada 7 pertanyaan. Oh, ini udah masuk lagi. Nah, mungkin kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya dulu dari teman-temannya. Dari Mesa Outfit, Kak, bagaimana cara bagi waktu buat ngatur antara kerja dan bisnis online? Saya susah fokus katanya. Oke. Aku langsung jawab aja, Mas. Ya, silakan. Oke. Kalau waktu itu sih sebenarnya kalau ngatur waktunya banget yang jadi bikin kita mudah itu sebenarnya aku juga nggak bisa kayak gitu. Cuma waktu itu ya memang harus ada yang dikorbanin saat itu. Berarti jam tidur aku yang waktu itu aku korbanin. Jadi ketika kerja ya fokusnya udah di kerja aja, nggak usah di bisnis gitu. Tapi kan waktu itu aku juga admin ya Kak, jadi ya Mas. Jadi kayak aku sambil CEO lah ya tadi ya. Ya? CEO lah ya tadi. Ya COE. COE. Kayak gitu. Jadi itu kayak aku sambil kerja, ketika aku punya ya kerja juga kita nggak akan terus-terusan kayak gitu kan gitu. Ada kayak waktu ketika istirahat apa, nah itu aku balesin dulu. Setelah aku balesin ya udah gitu, beres pulang kerja aku kasih diri aku me time selama 2 jam buat tidur, nonton, main HP, teleponan atau apapun itu. Setelah itu oke, balik lagi ke Yourself gitu. Jadi aku bungkusin Yourself sampai beresnya jam berapa, misalnya jam 11, jam 12. Ya udah gitu. Terkirim, selesai nih kaos kaki. Ya udah misalnya aku jam 2 atau jam 1 atau jam 3, ya berarti jam tidur aku dari jam segitu sampai jam 6 pagi. Kayak cuma 3 jam. Wow. Kalau aku dulu. Karena semuanya juga harus ada yang nggak bisa kan Mas, kayak pengen semuanya kayak tidur enak, kerjaan gaji oke, bisnis juga lancar, nggak bisa, harus ada yang dikorbanin. Kalau aku saat itu memilih untuk oke, nggak apa-apa, aku masih muda, saat itu aku mikirnya kayak ibaratnya mungkin saraf-saraf aku dan lain-lain itu masih kuat, kayak aku masih bisa nunduk terus buat cek kaos kaki. Kalau sekarang nggak bisa, efek banget, aku udah pegel banget leher aku, jadi aku nggak bisa nunduk terus gitu. Karena ngaruh dari itu. Nah saat itu aku masih muda, jadi aku kayak ya udah aku hajar aja deh gitu. Kayak ya nggak gitu sampai tifas sih awal-awal, lama-lama kebiasa juga. Belum tua juga lah, dibandingkan saya kayak masih lebih tua saya. Rima kayaknya masih berapa, 93 ya kalau nggak salah ya. Nah jadi
dari Nisarat. Katanya pesan-pesan buat kaum yang suka minder membangun bisnis. Nah, mungkin dia katakanlah orang tuanya bukan pebisnis, teman-temannya bukan pebisnis, bahkan mungkin kalau mau jualan orang nanya kenapa sih, ngapain sih lo jualan, mungkin gitu kali. Oke. Mas, tapi ini suara aku masih jelas nggak? Soalnya di sini kok kayak agak keputus gitu ya. Tadi sempat agak nge-freeze sebentar sih, tapi sekarang udah masuk kok. Coba ya. Teman-teman masih jelas kah suaranya? Kalau misalnya masih jelas, kasih ini ya, tanda jempol ya. Halo, udah Mas masuk lancar. Gimana teman-teman? Kalau suaranya jelas, silakan kasih tanda jempol. Lancar ya. Lancar ya, oke. Oke. Buat kamu yang minder buat bisnis ya. Aku nggak ngerti ya Mas. Menurut aku gini loh, kayak kan bisnis itu kamu tidak merugikan orang lain, kamu hanya menjual ke orang lain, ya udah, jadi nggak ada yang dibinderin juga sebenarnya. Justru kamu harusnya bangga, berarti kayak mau memulai sesuatu yang baru gitu. Aku juga sering sih Mas kayak ngelihat teman-temanku yang misalnya dia mau bisnis nih, kayak mereka bikin sesuatu makanan, tapi nggak mau ngejual gitu, misalnya ada di pamer, kayak ketika yang lain kayak gitu, dia kayak dia kayak gimana orang mau nggak usah, kalau hanya orang bazar yang ngerti ini. kayak kalian aja nggak percaya sama produk kalian, gimana orang lain mau percaya, kayak gitu. Kayak ya gitu. Nggak perlu. Ibaratnya kalau kita lihat dari perjalanannya Rima sendiri, semakin besar brand teman-teman, semakin lama teman-teman berbisnis, semakin besar omset teman-teman, itu problemnya bukan makin kecil ya, makin besar bahkan. Ibaratnya sekarang Rima aja harus memikirkan bukan cuma 1-2 orang atau dirinya sendiri, tapi bahkan banyak karyawannya gitu. Iya bener, kayak dulu ibaratnya masalah terbesar aku cuma mikir kayak, ya ampun aku pengen pulang ini naik angkot gitu, tapi aku nanti jadi lapar, aku mau lapar ya nggak apa-apa, aku jalan kaki deket doang gitu. Dulu segitu doang masalah aku. Sekarang kayak kalau aku kenapa-napa, gila bukan gua doang nggak makan, tapi ini ada seberapa banyak kepala gitu juga yang nggak makan kalau aku stop gitu. Jadi aku kayak oke, ya udah nggak bisa gitu, aku harus terus jalan gitu Mas. Jadi aku nggak bisa banyak pikiran. Jadi sekarang kalau ada masalah-masalah lain yang datang nih, yang menurut aku kayak masalahnya nggak penting, aku suka kayak, aduh nanti dulu ya, ini masih banyak yang harus dipikirin, kayak gitu sih jadinya. Dari yang awalnya menganggap itu sulit gitu. Oke. Ini udah hampir 1 jam lebih teman-teman. Saya jadi nggak enak sama Rima. Tapi pertanyaannya masih cukup banyak. Saya pilih salah satu aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tertarik mau coba ke Rima, juga Rima, kan saya kasih tuh @Rima, ada alamatnya ya teman-teman ya, ada @Rima Mega. Nah, teman-teman bisa mungkin DM ke sana kalau mau konsultasi, kalau misalnya diperbolehkan sama Rimanya ya. Nah, saya pilih satu pertanyaan terakhir aja deh. Jadi mungkin yang cukup relevan dengan teman-teman yang ada di sini. Tadi ini ada banyak masalah pemasaran, tapi kita udah sempat ngomongin ya tadi ya. Lalu produk sebelumnya apa, kalau boleh tahu, ini juga udah tadi. Terus ini aja deh, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga. How do you get your first customer? Gimana caranya kalau mungkin mereka memulai sekarang kali? How did I get my first customer? Itu adalah, jadi waktu itu kan aku jualan tuh ya Mas, kayak di Instagram. Jadi pertama beli yang 9 itu, jadi aku butuhnya sebenarnya 2, tapi aku beli 9, yang 7-nya aku jual tuh di Instagram. Itu aku posting, itu salah satu jadi aku pakai hashtag gitu jualannya, kayak hashtagnya simpel sih, kayak kaos kaki murah, kaos kaki lucu, kaos kaki bagus, kayak gitu-gitu aja. Terus tiba-tiba ada orang nge-DM gitu, aku mau beli ya, itu belinya tuh dulu 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, ya udah gitu, kayak sedikit aja. Jadi itu salah satu pembeli pertama aku, dan ya karena dia juga aku bisa kayak sekarang. Kalau nggak laku kan aku nggak akan lanjut ya, itu ibaratnya. Ya. Tapi kalau yang di tahun ini tadi kan sempat ada di second brand dengan co-founder yang baru, yang mungkin baru dibuat di tahun ini atau di tahun lalu. Itu gimana strategi untuk getting your first customer-nya juga? Pertamanya bikin kayak, jadi awalnya aku bikin karya orang-orang gitu, jadi aku post foto yang ibaratnya coming soon gitu, tapi kayak fotonya yang super sophisticated gitu loh Mas, jadi kalau orang lihat kayak oke. Jadi kita berusaha kayak gitu, terus setelah itu kita posting
produknya. Tapi sebelum posting produk, nah ini bersyukur banget aku punya Yoursox. Jadi ibaratnya ini tuh kayak aku pindahin followersnya Yoursox ke Yourlooks. Jadi aku kayak berusaha setiap hari atau setiap minggu setiap post gitu. Kayak Yoursox lagi rame nih, engagementnya kan kelihatan. Itu aku posting Yourlooks juga, jadi bakal ke Yourlooks. Ya udah langsung oke. Sama satu lagi sih kalau saran aku, kadang orang itu kalau dari aku pribadi ya, dan dari researchnya aku, jadi orang itu pengen beli, misalnya fotonya tapi dia nggak nyantumin harganya, mas. Jadi dia kan gitu, ada yang takut mahal, ada yang takut jelek atau apa gitu, akhirnya kayak ini berapa sih harganya, nah akhirnya kayak jadi saran aku konten itu langsung provide aja semuanya, dari mulai akan seperti apakah produknya, kira-kira harganya berapa atau bahannya apa gitu. Jadi itu kayak ngebantu ngerubah mindset orang juga yang asalnya nggak mau beli jadi mau beli kayak gitu sih. Thank you banget nih insight-nya Rima. Udah mampir di Sekolah Pebisnis, sharing-sharing barengan dengan teman pebisnis di sini. Dan mungkin sebelumnya ada 2 pesan terakhir deh. 2 pesan terakhir untuk satu, teman-teman yang ingin mulai bisnis pesannya apa? Kedua, teman-teman yang mungkin sekarang udah mulai bisnis, lagi merintis, tapi kok kayaknya sekarang keadaannya makin sulit ya, lagi sulit banget ya buat saya ya. Itu pesannya apa? Ya, silakan. Kalau yang pertama buat mau mulai bisnis itu sih benar-benar kayak think less do more. Jangan kebanyakan mikir, jangan nanya. Aku selalu ngomong kayak gitu sama orang. Bahkan sama murid-muridku pun aku ngomong kayak gitu. Karena kalau kebanyakan mikir, kebanyakan insight dari orang, kita nggak bisa ambil keputusan. Jadinya kayak, oh iya, kalau ini gini, nih kayak terlalu banyak mikirin sesuatu dan jadinya malah nggak benar gitu. Dan sama satu lagi, ketika orang, mas kita lagi ada di apa ya, kita negara anggap kalau pengusaha itu kayak ibaratnya kita kan ada di lintas generasi nih, kayak ya kamu lebih baik kerja, nah jadi jangan takut gara-gara kalian jadi kayak, kalau jadi kayak pengangguran, jangan takut gitu. Jadi juga kalau kalian kayak everybody gonna like appreciate itu gitu, tenang aja gitu, nggak apa-apa sekarang kayak ngedenger yang jelek-jelek dan lain-lain, kalau udah sukses kayak mereka bakal balik gitu. Terus yang kedua itu sekarang lagi bingung. Itu yang pertama, coba diversifikasi produk kayak yang tadi yang ownernya BLP itu keren banget, akrilik dan jadinya real movement. Jangan terlalu idealis, enggak akhirnya keluarin baju misalnya kalau jualannya baju, kita harus kayak sesuatu yang itu bukan masalah idealis lagi gitu. Apalagi kayak untuk aku udah nggak bisa idealis mas, karena ada aku berapa kepala juga kan, kayak ya aku harus mikirin juga. Itu salah satunya di produk. Yang kedua kayak coba misalnya harganya agak diturunin atau enggak bikin sesuatu yang bener-bener bikin orang lain tuh kayak suka gitu. Kayak salah satu contohnya tuh keren banget yang udah Dingmang Oleh, yang asalnya ceritanya dia nggak laku tapi tiba-tiba dia ada yang posting terus ya siapa yang tahu mas tiba-tiba omsetnya jadi 12 juta sehari gitu. Itu sih, jadi ya memang harus pas lagi otaknya. Namanya juga kita pengusaha ya. Pengusaha itu kan berarti banyak usaha, hasilnya tergantung yang di atas. Tapi yang pasti teman-teman nggak bisa berhenti berusaha gitu kan, namanya juga pengusaha. Thank you banget buat Rima udah mampir sharing-sharing barengan dengan kita di sini, dan semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin buat teman-teman saya yakin dapat insight yang banyak banget dari Rima di malam ini, dan dari saya juga kayaknya misi saya juga udah tercapai juga. Jadi saya pengen melihat di keadaan pandemi ini tuh kadang-kadang kita berpikir sesuatu itu kayaknya nggak mungkin deh, impossible deh. Sebelum kita melihat ternyata ada yang possible. Ada seorang Rima yang ternyata juga possible untuk mulai dari waktu masih bahkan kuliah. Lalu possible juga teman-teman untuk bisa shifting di era yang sekarang ini waktu pandemi. Jadi thank you banget buat Rima udah hadir di sini dan sharing-sharing barengan dengan teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan kolaborasi kita di lain waktu. Thank you. Thank you, bye. Thank you semuanya.